Sesaat lagi kita ikuti penyampaian informasi dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Kabupaten Bone dalam Warta Bone. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone giat melaksanakan pemeriksaan dan pemantauan kesehatan hewan ternak di sejumlah daerah kecamatan di Kabupaten Bone jelang perayaan Hari Raya Keagamaan Islam atau Idul Adha 1444 Hijriah akhir Juni mendatang. Kepala DPKH Bone Andi Musafir mengatakan tujuan pemeriksaan dan pemantauan hewan ternak ini untuk memastikan hewan yang akan dikurban nantinya terbebas dari segala penyakit diantaranya penyakit mulut dan kuku serta jemberana sehingga aman dikonsumsi oleh masyarakat dengan pengelolaan yang benar meski kedua penyakit ini tidak menular kepada manusia. Guna memaksimalkan pelaksanaan pemeriksaan hewan ternak ini, pihaknya telah menempatkan sejumlah petugas veteriner di setiap kecamatan. Khusus untuk yang konsumsi internal di kabupaten, kita libatkan teman-teman yang di kecamatan, PPK-nya dengan inseminator. Kalau misalnya ada temuan nanti dikoordinasikan ke teman-teman Keswan. Ada langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengecek, memastikan semua ternak yang akan diperuntukkan untuk kurban, itu yang dilakukan di. Musafir memastikan stok sapi untuk kebutuhan masyarakat Bone pada momen Hari Raya Idul Adha tahun ini aman. Ditanya jumlah sapi di Bone untuk saat ini, Kadis PKH ini menyebutkan kurang lebih 12.000 ekor sapi. Sebagian besar sapi tersebut juga dikirim keluar daerah diantaranya di Pulau Kalimantan. Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini. Kejuaraan Daerah Kejurda Seri 2 Drag Bike Beruang Madu tahun 2023 di sirkuit Andi Celeng Bone. Wakil Bupati Bone Ambok Dale hadir saat membuka kejuaraan kejurda tersebut, sangat mengapresiasi kegiatan anak muda yang berkreativitas untuk mengembangkan otomotif. Olehnya itu, ke depan harus menjadi skala prioritas membangun sirkuit yang sama di Kabupaten Sidrap sehingga supaya anak-anak tidak lagi balapan di tempat yang bukan pada tempatnya. Karena Bone itu terkenal sejak lama. Waktu itu masa jayanya Bone, tapi dulu motor cross namanya. Ada lagi yang namanya Drag Bike Seri 2. Dan ini salah satu bentuk kreativitas anak-anak milenial sekarang untuk mengembangkan otomotif. Ini baru menuju jalan yang benar. Karena kalau kita balapan liar, itu bisa mengganggu ketertiban masyarakat di jalan umum. Kedepan memang harus ini menjadi skala prioritas. Membangun sirkuit sama dengan yang ada di Sidrap. Doakan ke depan ini bisa diwujudkan. Lebih lanjut, Wakil Bupati Bone berharap semoga dengan adanya wadah seperti ini, pecinta otomotif bisa langsung menyalurkan bakatnya di jalur resmi dan tidak lagi menggelar balapan liar yang jelas mengganggu pengguna jalan. Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini. Sebanyak 212 calon jemaah haji asal Kabupaten Bone resmi dilepas dan diberangkatkan menuju asrama haji Embarkasi Debarkasi Kota Makassar. Pelepasan tersebut ditandai dengan penyerahan bendera merah putih dari Bupati Bone kepada Ketua Kelompok Kloter Bone yang telah dilangsungkan di Aula Masjid Al-Markas Al-Ma'arif Bone kemarin. Bupati Bone yang dipasang Madi Pajalangi dalam sambutannya mengingatkan kepada para jemaah agar senantiasa menjaga nama baik daerah, khususnya negara Indonesia selama melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Hal terpenting lainnya menurut Bupati dibutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Pasalnya rangkaian kegiatan ibadah haji cukup banyak termasuk waktu wukuf yang memerlukan fisik kuat. Karena itu diharapkan para jemaah dapat mengatur waktu dan istirahat selama di Tanah Suci Arab Saudi. Kembali lagi saya mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, di sanalah tempatnya berdoa. Tempat paling mustajab di buka bumi ini untuk berdoa di dua tempat ini, di Masjidil Raudah dengan di Masjidil Haram, di hadapan Ka'bah Baitulullah. Pergunakan berdoa yang banyak dan baik di situ. Cari waktu dan tempat yang mustajab, lakukan setiap saat karena di sanalah tempat berdoa. Bukankah kita tahu salat di Masjidil Raudah itu berlipat-lipat ganda pahalanya dibanding di tanah kelahiran kita. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone Haji Abdul Hafid M. Tala menyebutkan total calon jemaah haji Bone tahun ini yang akan diberangkatkan sebanyak 771 orang yang terbagi 3 kloter keberangkatan, mulai kloter keberangkatan pertama tanggal 30 Mei sebanyak 212 orang, kloter kedua 3 Juni sebanyak 387 orang, dan kloter ketiga 8 Juni sebanyak 180 orang. Jumlah jemaah Kabupaten Bone seluruhnya 770 orang, tapi ada tambahan 2 orang kemarin, maka menjadi 709 orang. Kloter 1 Bone atau tergabung dalam kloter 11 UPG berangkat pada hari ini. Kloter 2 Bone tergabung dalam kloter 16 UPG
Bone akan gabung pada kloter 22 PG dan insya Allah kita akan berangkatkan pada tanggal 8 Juni. Pelaksana tugas Kepala Seksi Haji dan Umrah Kantor Kemenak Bone, Haji Ahmad Yani menambahkan, pelaksanaan haji tahun ini cukup berbeda dengan pelaksanaan tahun sebelumnya. Pasalnya tahun ini pemerintah Indonesia mengalokasikan 30% dari total jemaah haji dikhususkan untuk calon jemaah haji lansia. Selain itu, pembagian koper tahun ini terbuat dari fiber dan bukan kain lagi. Hal ini guna membatasi kelebihan barang bawaan. Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan mencatat terdapat 52 kasus kebakaran terjadi sejak Januari hingga Mei, di mana dari jumlah kasus tersebut penyebab utamanya yaitu korsleting listrik atau arus pendek yang menempati posisi 44% dari total jumlah keseluruhan kebakaran pada tahun ini. Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Dinas Kabupaten Bone Mustaqim saat dikonfirmasi RRI mengatakan, adapun hal selama ini yang gencar dilaksanakan yaitu sosialisasi pencegahan kebakaran kepada masyarakat, betapa pentingnya selalu waspada. Dikatakan, adapun kelalaian seperti aliran listrik dengan banyak colokan membuat beban menjadi berat. Selain itu, kebakaran juga disebabkan kebocoran selang tabung gas juga menjadi pemicu kebakaran. Selain itu, kebakaran adalah nyala api baik kecil maupun besar pada tempat situasi dan waktu yang tidak diinginkan dan umumnya bersifat merugikan dan sulit dikendalikan. Kasus kebakaran sampai pada saat ini yaitu sebesar 52 jumlah kasus. Dari jumlah kasus ini penyebab utamanya adalah masih sama yang tahun-tahun sebelumnya, yaitu korsleting listrik atau arus pendek, di mana menempati posisi 44% dari total jumlah keseluruhan kebakaran pada tahun ini. Kami gencar lakukanlah sosialisasi pencegahan kebakaran dan selalu melakukan bagaimana masyarakat menyadari pentingnya kita selalu waspada. Lebih lanjut, Mustaqim berharap untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bone tetap waspada terhadap hal-hal yang bisa memicu terjadinya kebakaran yang merupakan masalah bersama. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Bone hari ini.